Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa bertemu menjalankan zikrullah, membaca Al-Qur'an. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam memerlukan ketenangan hati. Salah satu cara agar hati kita tenang adalah menjalankan zikir pagi dan petang, ya. Jadi sebenarnya kita itu dianjurkan untuk zikir pagi dan petang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya, pagi itu habis subuh. Kalau petang itu bisa jadi habis asar atau sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kita dianjurkan zikir pada waktu itu, ya. Selain itu juga dalam surat Thaha ayat 130 disebutkan yang artinya, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang, ya. Apa sih manfaat zikir yang dilakukan pagi dan petang itu? Yang pertama adalah agar dijauhkan dari gangguan jin, agar dijauhkan dari gangguan sihir, ya. Sebagaimana Ibnu Qayyim yang mengatakan manfaat zikir pagi dan petang diibaratkan sebagai baju besi. Semakin banyak lapisan lempengannya, senjata tidak akan bisa menembus pemakainya. Bahkan kekuatan baju besi bisa mencapai keadaan di mana tombak bisa mental dan balik menyerang orang-orang yang melemparkannya. Jadi ketika kita bentengi diri kita dengan zikir, itu ibaratnya tubuh kita semakin lama semakin kebal, ya, semakin tebal. Sehingga ketika ada sihir yang masuk, ada gangguan jin yang masuk, itu bisa mental. Loh, dari mana saja gangguan jin atau sihir itu? Bisa jadi dari mana-mana. Dari orang yang tidak suka. Kemudian ketika kita pergi ke sawah, ya, tiba-tiba ada pohonnya kita potong tanpa bismillah dulu, jin bisa ngamuk masuk dalam jasad kita. Ya. Jadi para jin itu banyak yang tinggal di pohon-pohon. Oleh karena itu ketika mau motong kita dianjurkan baca bismillah. Kalau mau ditambahi baca ayat kursi tidak apa-apa. Ya. Agar apa? Agar mereka pergi dari pohon itu, dan agar ketika kita menebang pohon, jinnya sudah pergi. Ya, yang lupa kadang membaca nebang pohon tidak baca bismillah. Akhirnya apa yang terjadi? Jinnya kena bunuh oleh kita. Ya, yang dibunuh anaknya, orang tuanya ngamuk itu. Akhirnya masuk, terjadilah kesurupan. Tidak harus kesurupan. Kadang berupa sakit. Habis nebang pohon sakit. Nah, itu bisa jadi dimasuki oleh gangguan jin karena marah kepada manusia itu. Apalagi pohon beringin, ya, yang disukai, ya, kan jarang orang berani nebang itu, ya. Itu karena dia suka tinggal di situ. Ketika nebang ada yang stroke, ada yang semaput, ya, karena nggak dibaca-bacain, ya. Dalam Al-Quran yang dianjurkan dibaca-bacakan, bukan dikasih persembahan, ya. Jadi jin kamu pergi ini tak kasih terong misalnya, nggak boleh begitu. Iya. Umpama lo sesaji itu mau dia, ya. Lo tak kasih jenang, tak kasih lah seperti itu, ya.
Tapi kalau sampean suruh nebang kasih uang mesti mau ya, Pak ya. Kalau pas. Ya. Jadi itu. Jadi kuncinya di situ ya. Jadi ketika kita nebang apapun ya, walaupun nebang tebu ya baca Allahu Akbar, bismillah gitu. Bisa jadi ada jin yang suka tebu. Ya. Seperti itu. Kalau yang nebang suka uangnya tebu, kan itu ya. Asitik ya. Kemudian yang kedua adalah zikir itu ketika kita laksanakan pagi dan petang itu dilimpahi kasih sayang Allah, disenangi Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan senang. Ya. Allah akan cinta. Ya. Kenapa terjadi gempa di mana-mana? Contohnya di Cianjur ya. Bisa jadi karena mohon maaf, konon kabarnya saya tidak tahu jelas, di sana dibuat pesta gay. Laki-laki sama-sama suka sama laki-laki, betul, bebas. Jadi ketika ada suatu daerah atau negeri itu suka sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu Allah itu sangat benci sekali. Dan rata-rata kaum terdahulu ya, contohnya kaum Nabi Lut, itu azabnya ketika diturunkan dengan cara apa? Ditimbun dengan tanah. Ya. Jadi di Cianjur itu selain habis kena gempa, itu kena banjir. Nah, gempa hancur semua, tapi alhamdulillah saya lihat rumah sekitar banyak hancur. Ternyata ada rumah Allah yang enggak hancur, masjid. Ya. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia agar kembali ke masjid, agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah negeri yang dipakai Piala Dunia, negeri mana Pak? Qatar. Itu ada simbol LGBT, ya, simbol manusia homo, ya, pelangi. Itu tidak boleh. Jadi pesawat aja mau turun ke sana yang ada logonya merah, kuning, hijau itu dan lain sebagainya itu nggak boleh, suruh pergi. Ya, karena apa? Khawatir terjadi azab Allah di situ. Ya, makanya pembukaan Piala Dunia dengan apa? Dengan ngaji. Yang ngaji itu ini tubuhnya cuma sekian, sepusar sini. Yang bawah enggak ada. Tapi ngajinya enak. Masyaallah. Ya. Dan dia oleh Allah diberi kelebihan, seorang pengusaha juga. Punya berapa puluh karyawan gitu dia. Padahal tidak punya kaki. Masyaallah. Ya, karena apa? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat kepada Allah, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu zikir pagi petang itu fungsinya itu. Kemudian selanjutnya adalah diampuni dosa-dosanya ketika kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga enggak terjadi banjir di sini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Semoga enggak terjadi gempa. Istighfar terus. Loh bahkan bisa, sangat bisa sekali. Tapi alhamdulillah insyaallah daerah Jember, daerah Panjenengan sini karena banyak orang yang zikir pada Allah, ingat pada Allah, jadi namanya bencana insyaallah lewat. Maksudnya lewat dari sini. Ya. Kemudian yang keempat adalah manfaat dari zikir pagi dan petang itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah zikir pagi dan petang itu memberikan ketenangan dan kedamaian pada jiwa. Jadi ketika kita gelisah berarti zikir yang banyak, istighfar, astagfirullah. Kok masih gelisah? Tambahi lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih gelisah buat baca Al-Qur'an terus. Masih gelisah ya sedekah. Enggak punya uang, nyari rumput. Ya Pak Sidik nyari rumput satu sak, kasihkan siapa gitu yang mau. Siapa yang mau rumput nih? Mau enggak mau ya? Oh mau semua di sini. Oh Masya Allah, yang punya sapi. Ya, bisa seperti itu. Jadi ketika sedekah itu juga menjadikan hati itu tenang. Ya. Jadi ketika hati gelisah buat sedekah, buat zikir, buat kebaikan, insya Allah akan tenang. Ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya itu tadi manfaat zikir ya. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan ahli zikir ya, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan
kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa minfata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum sayyi'at وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.